Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah rahasia pesugihan mie ayam. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang tukang mie ayam bernama Pak Hashim. Kehidupannya serba pas-pasan. Setiap hari ia berkeliling desa dengan gerobak baksonya, berharap ada cukup pelanggan untuk membawa pulang sedikit uang bagi keluarganya. Namun seringkali ia pulang dengan sisa dagangannya yang masih banyak, yang harus ia makan sendiri bersama anak dan istrinya. Pak Hashim mulai merasa putus asa. Hutang menumpuk, dan anaknya butuh biaya sekolah. Suatu malam saat ia termenung di depan gerobaknya, seorang kakek tua menghampirinya. Kakek itu berbicara dengan nada tenang tetapi penuh arti. "Kamu tampaknya butuh bantuan, Hashim. Ada jalan keluar, tapi kamu harus siap membayar harganya." Pak Hashim yang sudah terdesak langsung bertanya, "Apa itu, Kek? Saya akan lakukan apa saja agar hidup saya lebih baik." Kakek tua itu tersenyum tipis, lalu mengajaknya ke sebuah tempat terpencil di hutan di pinggir desa. Di sana pria itu mengungkapkan bahwa Pak Hashim bisa mendapatkan kekayaan dan usaha yang laris jika mau melakukan pesugihan. Ia menjelaskan bahwa ada ritual yang harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, di mana Pak Hashim harus membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, kembang 7 rupa, dan telur ayam Jawa. Namun kakek itu memperingatkan, "Ada syarat yang harus kau patuhi. Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan persembahan di belakang rumahmu. Dan satu hal lagi, jangan pernah buka mulut tentang ini pada siapapun." Putus asa dan tergiur dengan janji kekayaan, Pak Hashim setuju. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia melakukan ritual di tempat yang disebutkan. Ia merasa gemetar melihat bayangan makhluk besar dengan mata merah muncul di tengah asap kemenyan. Makhluk itu berbicara dengan suara berat. "Kesepakatan dimulai. Daganganmu akan laris, tetapi kau tahu apa yang harus kau bayar." Keesokan harinya, keajaiban terjadi. Dagangan mie ayam Pak Hashim tiba-tiba menjadi sangat laris. Pelanggan berdatangan dari mana-mana. Mie ayamnya selalu habis dalam waktu singkat. Ia bahkan mulai dikenal di desa-desa tetangga. Namun ada hal aneh yang mulai dirasakan oleh beberapa pelanggan. Seorang ibu muda pernah berkata kepada suaminya, "Baksonya memang enak, tapi aku mencium bau yang aneh, seperti darah." Hal serupa juga dirasakan oleh beberapa orang. Tetapi karena rasanya lezat dan harga terjangkau, mereka mengabaikan hal itu. Pak Hashim tidak memedulikan keanehan ini. Ia hanya bersyukur bahwa kehidupannya berubah. Dalam beberapa bulan ia mampu membeli rumah baru dan menyekolahkan anaknya ke kota. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia selalu bangun tengah malam untuk memberikan persembahan di belakang rumah. Hatinya diliputi ketakutan setiap kali ia mendengar suara gemerisik atau bayangan besar yang muncul dari kegelapan. Beberapa warga desa mulai curiga dengan perubahan drastis dalam kehidupan Pak Hashim. Bagaimana mungkin seorang yang dulu hampir bangkrut tiba-tiba menjadi kaya raya? Seorang pemuda bernama Arif yang sering membeli mie ayam dari Pak Hashim
memutuskan untuk menyelidiki. Pada saat malam Jumat Kliwon, Arif diam-diam mengintip dari balik pagar rumah Pak Hashim. Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Pak Hashim berdiri dengan sesajen di tangannya, berbicara pelan seolah-olah berbicara kepada seseorang. Tiba-tiba bayangan besar muncul dari kegelapan, mengambil sesajen tersebut, lalu menghilang. Arif yang ketakutan langsung melarikan diri. Keesokan harinya, Arif menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa warga. Berita itu cepat menyebar, dan banyak orang mulai menjauhi dagangan Pak Hashim. Bahkan ada yang menyebarkan rumor bahwa mie ayam Pak Hashim dicampur dengan bahan-bahan tidak wajar. Pak Hashim mulai panik, pelanggannya berkurang drastis. Dan ia merasa bahwa makhluk yang membantunya mulai marah. Suatu malam saat ia tengah tidur, ia mendengar suara berat yang berbicara di telinganya. "Kau telah melanggar kesepakatan. Kau gagal menjaga rahasia." Keesokan harinya tubuh Pak Hashim ditemukan tak bernyawa di dapurnya. Warga desa yang datang melihat pemandangan itu merasa ngeri. Mangkuk-mangkuk yang tersisa dipenuhi darah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sejak saat itu, lapak mie ayam Pak Hashim dibiarkan terbengkalai dan perlahan dilupakan. Cerita ini menjadi peringatan bagi banyak orang di desa itu. Mereka percaya bahwa kekayaan instan yang diperoleh dari cara-cara yang tidak benar selalu membawa bencana. Kerja keras dan kejujuran adalah jalan terbaik untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.